semuanya anak-anak, kembali ke channel Cubic Horizon. Kali ini akan dibahas mengenai bahan untuk persiapan ulangan bab 1 untuk SMA Fisika kelas 10. Untuk materi bab 1, kurikulum 2013 yang sudah direvisi adalah materinya adalah ilmu fisika dan pengukuran. Oke, di video kali ini akan Bapak bahas contoh-contoh soal yang biasa ditemukan dalam uji kompetensi bab 1 ini untuk persiapan ulangan akhir bab. Oke, tanpa menunggu lebih lanjut, kita akan mulai dengan membahas soal nomor 1. Oke, soal pertama, pemikiran-pemikiran para ilmuwan yang bergerak dalam bidang fisika menggambarkan rasa ingin tahu yang diiringi dengan rasa percaya diri terhadap suatu fenomena fisis menunjukkan bahwa apakah A. Fisika sebagai proses, B. Fisika sebagai produk, C. Fisika sebagai sikap, atau D. Fisika sebagai kompetensi, atau E. Fisika sebagai metode. Oke. Kita tahu bahwa hakikat ilmu fisika yang biasa ditemukan dalam awal pembelajaran fisika di kelas 10 SMA, yaitu ilmu fisika dapat ditinjau sebagai 3, yaitu fisika sebagai proses, produk, atau sikap. Oke, sekarang kita tinggal memilih dari 3 pilihan ini mana yang tepat dengan pernyataan dalam soal. Oke, di soal ini terlihat bahwa ada pemikiran ilmuwan yang memiliki rasa ingin tahu dan rasa percaya diri. Ketiga kata-kata yang disebut tersebut merupakan sikap-sikap atau pola pikir dari ilmuwan. Dengan demikian, jawaban yang cocok untuk nomor 1 ini adalah sudut pandang fisika sebagai sikap atau pilihan C, yaitu Charlie. Oke, jadi produk itu definisinya adalah fisika merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang sudah diakumulasi sepanjang sejarah. Proses itu berkaitan dengan cara kerja. Jadi proses itu cara kerja ilmuwan memperoleh pengetahuan. Sedangkan yang untuk jawaban ini adalah cara berpikir atau pola pikir yang melibatkan rasa ingin tahu, percaya diri, dan lain-lain. Itu adalah fisika sebagai sikap. Oke, jadi pilihan yang benar adalah jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk contoh konsep fisika adalah apakah A. Gaya, suhu, kecepatan, momentum, atau B. Molekul, suhu, temperatur, neraca massa, ataukah apakah C. Neraca massa, energi, oksidasi, apakah D. Reduksi, kecepatan, momentum, ikatan molekul, atau yang pilihan ECHO, E, itu jangka sorong, ketidakpastian, dan angka penting. Oke, kita fokus pada pernyataan ini. Pertanyaannya adalah, di antara kelima pilihan ini, mana yang mengandung konsep fisika? Oke. Pertama kita eliminasi dulu pilihan yang sudah pasti salah. Untuk pilihan B ini mengandung ada kata neraca massa. Neraca massa ini bukanlah konsep fisika, merupakan alat timbang dari massa. Jadi pilihan B itu tidak mungkin dipilih. Demikian juga option C mengandung neraca massa, jadi sehingga pun tidak dapat dipilih. Untuk option E, di sini ada alat ukur panjang, itu jangka sorong. Ini pun bukan merupakan konsep fisika, melainkan nama alat ukur. Oke, berarti pilihan yang tersisa adalah antara A atau D. Yang mana pilihannya? Kita lihat antara A dan D ini semuanya sebetulnya merupakan konsep-konsep dari ilmu eksakta. Namun di pilihan D ini, di sini ada kata reduksi. Di fisika tidak dikenal istilah konsep reduksi. Konsep reduksi ini ditemukan dalam mata pelajaran kimia, dalam mata materi konsep kimia reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Dengan demikian kita dapat memilih pilihan yang paling tepat yang hanya mengandung konsep-konsep dalam fisika, yaitu option dari A, yaitu gaya, suhu, kecepatan, dan momentum. Oke, untuk soal nomor 3, berikut ini yang tidak termasuk tujuan metode ilmiah adalah apakah A. Mengorganisasikan suatu fakta, apakah B. Upaya pencarian kebenaran yang diatur dengan pertimbangan logis, apakah C. Mengaitkan fakta yang menjadi kajian, atau D. Membenarkan suatu pendapat pribadi, atau yang E. Mencari pemecahan masalah. Oke, untuk pilihan ini sudah cukup mudah terlihat. Jadi untuk dalam penelitian metode ilmiah, kita ingin mendapatkan sesuatu kebenaran yang objektif, tidak peduli pendapat pribadi apapun. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa option D atau delta ini keliru, karena
Di sini tujuan apabila metode ilmiah dipakai untuk membenarkan pendapat pribadi, ini dapat saja membenarkan pendapat yang salah. Oke. Jadi untuk penelitian itu harus bersifat objektif, tidak boleh subjektif. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini yang tidak termasuk unsur utama dalam metode ilmiah adalah apakah A. Deduksi logis dari pernyataan seseorang, atau B. Pengamatan, C. Hipotesis, D. Eksperimen, atau E. Pengukuran. Oke. Kita ingat bahwa untuk dalam metode ilmiah prosesnya adalah pertama-tama perumusan masalah, kemudian hipotesis, kemudian pengamatan, eksperimen, yang di dalamnya juga terdapat pengukuran. Oke. Jadi dalam suatu metode ilmiah itu harus melibatkan suatu percobaan atau eksperimen di laboratorium atau di ruangan luar. Sehingga tidak bisa hanya dengan menyimpulkan penarikan kesimpulan dari pernyataan seseorang saja. Jadi pilihan yang benar yang tidak termasuk unsur dalam metode ilmiah adalah deduksi logis dari pernyataan seseorang. Oke, nomor 5. Diberikan simbol seperti berikut. Simbol tengkorak ini yang biasa ada di dalam lab, mungkin lab fisika atau lab kimia, biasanya lab kimia. Ditanya efek samping yang ditimbulkan dari bahan praktikum yang mempunyai simbol berikut adalah apakah A. Kerusakan kesehatan kronis, B. Gangguan pernafasan, C. Iritasi kulit, D. Gatal-gatal pada kulit, atau E. Iritasi mata. Oke, untuk simbol ini terdapat kata toksik. Toksik berarti beracun. Beracun berarti mengganggu kesehatan tubuh dengan cukup parah. Jadi jawaban yang tepat adalah option A, yaitu kerusakan kesehatan kronis. Oke, nomor 6. Berikut ini yang tidak termasuk teknologi yang menerapkan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari adalah apakah A. Laser yang digunakan dalam CD player, atau B. Transistor dan IC, atau C. Perahu dan kapal laut, D. Mesin pengangkat hidrolik, atau E. Pupuk kandang dari kotoran hewan. Oke, kita analisis setiap pilihan ini. Untuk pilihan A, laser yang digunakan dalam pembacaan CD player itu menggunakan prinsip interferensi cahaya yang merupakan konsep fisika. Transistor dan IC sudah jelas termasuk penerapan ilmu fisika, yaitu konsep dari arus listrik. Perahu dan kapal laut bisa mengambang karena menerapkan hukum Archimedes. Mesin mengangkat hidrolik menggunakan hukum Pascal, yaitu prinsipnya adalah connecting tube, jadi tekanan yang diteruskan oleh cairan dari satu permukaan ke permukaan yang lain. Sehingga jawaban yang benar yang tidak termasuk teknologi dalam menerapkan ilmu fisika adalah pupuk kandang dari kotoran hewan. Jadi ini lebih ke aspek biologi. Oke, nomor 7. Berikut ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah apakah A, B, C, D, atau E. Oke. Untuk tahu yang mana yang merupakan seluruhnya pilihan yang merupakan kelompok besaran turunan, kita harus ingat 7 besaran pokok, yaitu jumlah zat, satuannya mol, intensitas cahaya, satuannya kandela, waktu, satuannya sekon, arus listrik, satuannya ampere, suhu, satuannya Kelvin, massa, satuannya kilogram, dan panjang, satuannya meter. Kemudian kita cocokkan ke pilihan di sini. Kita pilih option yang tidak mengandung besaran pokok sama sekali. Terlihat jawabannya yang tepat adalah E. Di sini daya, energi, dan massa jenis ini semua merupakan kelompok besaran turunan. Oke, nomor 8. Satuan dasar SI dari tekanan adalah tekanan rumusnya adalah gaya per satuan luas. Ini sudah dipelajari di SMP. Jadi pressure is equal to force over area. Untuk gaya, satuannya adalah rumusnya adalah M dikali G, massa dikali percepatan gravitasi. Kita sekarang mengubah satuan-satuan dari komponen-komponen rumus pada rumus tekanan ini. Untuk M atau massa, satuannya adalah kilogram, G satuannya adalah meter per sekon kuadrat, A satuannya adalah meter persegi. Kita gabungkan meter dengan meter persegi, dicoret, jadi sisanya adalah meter di bagian penyebut, kemudian sekon kuadrat pun pindah ke bagian penyebut. Sehingga satuan yang tepat adalah kilogram, meter pangkat negatif 1, sekon pangkat negatif 2. Itu pilihan dari Bravo, B. Oke, nomor 9. Satuan-satuan SI untuk kecepatan, suhu, dan gaya berturut-turut adalah
Oke, Bapak kasih kesempatan kalian untuk memilih apakah pilihan A, B, C, D, atau E. Oke, kalian bisa pause videonya untuk mencoba menjawab pilihan mana yang benar. Oke, kalau sudah, sekarang akan diberikan jawaban yang tepat. Kecepatan itu, satuannya adalah meter per sekon. Itu perpindahan dibagi waktu. Berarti pilihannya antara A, B, C, atau D. Suhu, satuannya adalah Kelvin. Berarti pilihannya antara B atau D. Penentunya adalah satuan dari gaya. Gaya satuannya adalah Newton, disingkat N. Apa itu J? J itu adalah singkatan dari Joule. Joule itu bukan satuan dari gaya, melainkan satuan dari usaha. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Oke, dalam satuan-satuan massa, panjang, dan waktu, maksudnya tentukan satuan dasar usaha atau Joule ke dalam satuan-satuan kilogram, meter, dan sekon. Oke, caranya begini. Besaran yang memiliki satuan Joule misalkan adalah usaha atau work. Usaha adalah perkalian dari gaya dikali perpindahan, atau force times space. Oke, untuk gaya itu bisa dipecah lagi menjadi massa dikali percepatan, mass times acceleration times space. Sekarang kita ganti simbol-simbol besaran ini ke dalam satuannya. Untuk massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, perpindahan satuannya tentu saja meter. Kita dapat gabungkan unsur yang sama, yaitu meter dan meter menjadi meter pangkat 2. Di sini sekon terletak di bagian penyebut, sehingga dapat dituliskan ke bagian pembilang menjadi sekon pangkat negatif 2. Jadi satuan Joule itu setara dengan kilogram, meter kuadrat, sekon pangkat negatif 2. Oke, soal nomor 11. Oke, tetap semangat. Apabila kalian merasa perlu menyerap bahan ini dengan lebih pelan, kalian dapat membagi menonton video ini menjadi 2 atau 3 sesi sesuai dengan penyerapan dan waktu yang dimiliki kalian. Jadi kalian tidak harus menyelesaikan dalam one sitting agar materi yang dipelajari dapat lebih melekat dan dapat teringat menjadi dasar untuk fisika berikutnya. Oke, next nomor 11. Ketika sebuah bola baja yang berjari-jari R jatuh dengan laju V melalui suatu zat cair, bola tersebut mengalami gaya hambatan F yang dinyatakan dengan F sama dengan A kali R kali V. A adalah konstanta. Tentukan satuan untuk A. Oke, jadi kita diberikan rumus F sama dengan ARV. Kita dapat nyatakan A secara eksplisit menjadi F dibagi R kali V. Sekarang kita dapat ganti, satuan dari F itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Dari mana ini didapatkan? F itu adalah massa dikali percepatan. Massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. R itu satuannya meter, V satuannya meter per sekon. Tapi kita ternyata, kalau lihat di pilihan, ternyata satuan dari gaya ini tidak dipecah menjadi satuan komponennya, namun tetap sebagai Newton. Jadi kita kembalikan kilogram meter per sekon kuadrat kembali menjadi Newton. Newton per meter kuadrat per sekon. Oke. Apabila kita buat menjadi pangkat di bagian atas atau pembilang, meter pangkat 2 di bagian penyebut pindah menjadi meter pangkat negatif 2. Jadi pilihan yang tepat adalah Newton dikali sekon dikali meter pangkat negatif 2, atau option C. Nomor 12, tentukan dimensi dari energi potensial. Rumus energi potensial adalah, oke, ada yang tahu? Rumusnya adalah M dikali G dikali H. Mass times acceleration due to gravity times height. Oke, satuannya cukup mudah. Massa satuannya tentu saja kilogram. Ini merupakan besaran pokok. Gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. H ketinggian satuannya sama dengan satuan panjang yaitu meter. Kita gabungkan semuanya menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke. Untuk mengubah menjadi dimensi, kita setelah mendapatkan bentuk satuan dalam besaran pokok, kita ubah menjadi simbolnya. Kilogram itu simbol dimensinya adalah M. Panjang, meter, satuan dimensinya adalah L atau length. Sedangkan sekon, satuan dimensinya adalah time, T besar. Jadi kita dapat ubah kilogram menjadi M besar, meter menjadi L besar, sekon menjadi T besar, sehingga dimensi dari energi potensial adalah M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat negatif 2. Untuk dimensi biasanya huruf simbol dimensi ini ditutup oleh kurung siku seperti berikut.
Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan delta. Oke, nomor 13. Tentukan besaran mana di antara 5 besaran ini, apakah usaha, daya, gaya, kecepatan, atau percepatan yang dimensinya sama dengan dimensi energi potensial. Oke, kita cari dulu satuan dari energi potensial. Karena satuan dan dimensi itu hakikatnya adalah sama. Jadi apabila satuannya sama, otomatis dimensinya pun akan sama. EP rumusnya adalah MGH, yaitu dapat diurai menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita cari di antara kelima besaran ini, mana yang memiliki satuannya sama, yaitu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kita coba satu-satu. Untuk daya misalkan. Daya itu satuannya, rumusnya adalah usaha, work, over time. Usaha dibagi waktu. Usaha adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, dibagi waktu adalah sekon. Sehingga diperoleh satuan dari daya adalah kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3, yang ternyata berbeda dengan energi potensial. Oke, jadi bukan yang Bravo. Bagaimana untuk yang C? Gaya itu M kali A. Jadi ini pun kilogram meter per sekon kuadrat, bukan tidak sama dengan satuan dari EP, energi potensial. Kecepatan pun meter per sekon tidak sama dengan energi potensial. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Velocity over time. Jadi meter per sekon kuadrat ini pun tidak sama dengan energi potensial. Jadi mana yang sama? Ternyata usaha. Usaha itu memang rumusnya adalah berbeda dengan energi potensial, yaitu force times space. Jadi gaya dikali perpindahan. Namun setelah diuraikan, gaya itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat dikali perpindahan meter. Diperoleh ternyata satuannya adalah sama dengan satuan dari energi potensial, yaitu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Karena satuannya sama, otomatis dimensi antara usaha dan energi potensial pun harus sama. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan A. Nomor 14. Tentukan besaran mana dari 5 pilihan ini, apakah impuls, tekanan, daya, gaya, atau energi potensial yang dimensinya MLT pangkat negatif 1. Oke, kita coba satu-satu. Untuk impuls, rumusnya adalah gaya dikali selang waktu. Gaya adalah, seperti di nomor sebelumnya, kita sudah tahu bahwa gaya satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau newton dikali sekon. Jadi sekonnya dapat dicoret menjadi kilogram meter per sekon. Oke, kita taruh dulu. Untuk impuls satuannya adalah kilogram meter per sekon. Untuk tekanan, tadi sudah dikerjakan juga. Rumusnya adalah gaya per satuan luas. Diperoleh dari cara ini. Kalian dapat coba kerjakan sendiri. Ikuti langkah ini menjadi satuan akhirnya adalah kilogram per meter per sekon kuadrat. Daya satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Gaya atau force adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Energi potensial satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke, kita cari yang mana dimensinya adalah MLT pangkat negatif 1. M itu kilogram, L itu meter, T itu sekon. Berarti kita cari yang satuannya adalah kilogram meter per sekon. Berarti yang tepat adalah ini. Itu pilihan A, yaitu impuls. Oke. Nomor 15. Pernyataan yang benar untuk laju gelombang laut atau V dalam besaran panjang gelombang atau lambda. Ini adalah simbol dari lambda, huruf Yunani. Kedalaman laut H, massa jenis air laut rho, ini seperti huruf P cuma miring, dibacanya rho. Dan percepatan jatuh bebas G adalah, oke, jadi ini ada kandidat, ada 5 rumus yang menghubungkan besaran V, lambda, G, dan mungkin juga H, dan juga rho. Jadi tugas dari kita adalah memeriksa secara dimensi atau satuan manakah yang mungkin merupakan rumus dari yang menghubungkan keempat besaran ini. Kita periksa satu persatu. Kita sudah tahu untuk ruas kiri ini semua sama, yaitu V. V itu meter per sekon. Jadi kita tinggal periksa setiap option ini apakah satuan akhirnya setelah diakarkan itu menjadi meter per sekon juga. Misalkan untuk A, ini akar G kali lambda. G itu meter per sekon kuadrat karena G itu adalah percepatan. Lambda itu meter karena panjang gelombang. Ini apabila dikalikan jadi akar meter kuadrat per sekon kuadrat. Akar ketemu kuadrat menjadi hilang, yaitu meter per sekon. Oke. Dari sini kita sudah tahu jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Karena ini satuannya di ruas kanan sama dengan satuan di ruas kiri, yaitu satuan kecepatan, yaitu meter per sekon. Namun, untuk tujuan pembelajaran, Bapak akan kerjakan juga, tunjukkan juga untuk pilihan yang B.
Ini akar G per H apabila diurai menjadi sepersekon. Ini ada rumus lagi, akar G lambda H apabila dikali-kalikan dan diakarkan menjadi akar meter pangkat 3 per sekon kuadrat. Oke, untuk yang D dan E pun ternyata bentuknya semakin rumit dan tidak sama dengan satuan kecepatan. Jadi jawabannya yang tepat adalah option alpha. Menggunakan uji dimensi seperti berikut atau uji satuan. Oke, next soal nomor 16. Sebuah benda yang bermassa M mempunyai momentum P. Di antara besaran berikut ini, yang mempunyai satuan dasar yang sama dengan persamaan P kuadrat per M adalah apakah energi, gaya, daya, laju, atau kecepatan. Oke, kita periksa dulu satuan dari P kuadrat per M, di mana P adalah satuan dari momentum. Momentum rumusnya adalah massa dikali kecepatan, M kali V. Oke, massa kali kecepatan kuadrat dibagi massa. M-nya dapat dicoret menjadi massa dikali V pangkat 2. Karena ini massanya di pangkat 2, di bawahnya massanya pangkat 1. Jadi pangkat 2 dikurangi pangkat 1, jadi sisanya adalah massa pangkat 1. Dari rumus ini, kita ubah menjadi satuannya yaitu massa, satuannya kilogram, kecepatan satuannya meter per sekon. Ini ada kuadrat, berarti jadi meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke, jadi di antara 5 pilihan ini, kita cari yang satuannya sama persis dengan satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke, kita cek yang energi. Rumusnya pakai energi potensial bisa, ternyata diperoleh kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke, ini sudah sama. Namun kita periksa juga yang lain, misalkan gaya. Ternyata satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Tidak sama. Untuk daya pun kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Tidak sama. Untuk laju meter per sekon, kecepatan pun meter per sekon. Jadi terlihat bahwa satuan dasarnya yang sama dengan satuan P kuadrat per M adalah besaran dari energi. Itu mereka sama-sama satuan akhirnya setelah digabungkan menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah A. Di antara pernyataan di bawah ini, yang mempunyai satuan dasar bukan detik adalah, oke, coba satu-satu, atau kalian ingin coba dulu? Oke. 1 per F, 1 per frekuensi adalah definisi dari periode atau T. Periode satuannya sekon. Oke, untuk yang B, panjang dibagi kecepatan. Panjang satuannya meter, kecepatan satuannya meter per sekon. Apabila dicoret meternya, kemudian sekonnya pindah ke atas menjadi satuannya sekon saja. Untuk yang D, delta, ini massa per tetapan pegas. M per K. Tetapan pegas rumusnya adalah F per delta X. Kita ganti menjadi satuannya massa itu kilogram, F itu kilogram meter per sekon kuadrat, delta X dari penyebut menjadi pembilang menjadi meter. Dapat diselesaikan menjadi satuan akhirnya adalah sekon kuadrat. Masih mengandung sekon sebagai satuan dasarnya. Periode pun ini adalah 1 per sekon. Jadi di antara kelima option ini yang sama sekali tidak mengandung sekon sebagai satuan komponennya adalah option C. Ini adalah arus listrik dikali hambatan listrik, satuannya adalah volt, yang tidak mengandung satuan waktu atau sekon. Oke, nomor 18. Kalor jenis suatu zat padat pada suhu yang mendekati 0 Kelvin dinyatakan dengan C sama dengan A kali T pangkat 3. Dengan T adalah suhu termodinamik dan A adalah konstanta zat padat tersebut. Manakah di antara berikut ini yang merupakan satuan dasar konstanta A? Oke, soal ini terlihat cukup rumit. Coba kita fokus ke yang simple, yaitu ini. Diberikan rumus ini, C sama dengan A dikali T pangkat 3. Oke. C adalah kalor jenis. Di sini terlihat ya. Kalor jenis zat padat C. Nah, kita pertama cari dulu satuan dari C, dari rumus kalor atau Q. Q adalah MC delta T. Q macet. Jadi C itu sama dengan Q dibagi M kali delta T. Q adalah satuan energi, yaitu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini kalian bisa hafalkan karena sering keluar. Meter, massa satuannya kilogram, delta T satuan Kelvin. Apabila digabung dan disederhanakan, kita peroleh satuan akhir dari C adalah meter kuadrat per sekon kuadrat Kelvin. Oke, kemudian kita pakai rumus ini, C sama A kali T pangkat 3. Kita dapat nyatakan A, berarti A adalah C per T pangkat 3. C kita ganti menjadi satuan dari kalor jenis, yaitu meter kuadrat per sekon kuadrat Kelvin, dibagi
satuan dari T atau temperature adalah Kelvin pangkat 3. Kelvin ini dapat digabung menjadi Kelvin pangkat 4 di bagian penyebut. Kita dapat ubah menjadi pangkat di bagian pembilang menjadi meter kuadrat kali sekon pangkat negatif 2 kali Kelvin pangkat negatif 4 atau option delta. Oke, next nomor 19. Besaran yang dapat diukur dengan mikrometer adalah mikrometer di sini maksudnya adalah mikrometer skrup. Jadi ada 3 alat ukur panjang yang sering dipakai sebagai ilustrasi dalam bab besaran dan pengukuran, yaitu penggaris atau mistar dengan ketelitian adalah 1 mm, skala terkecilnya 1 mm. Untuk lebih teliti lagi, misalkan untuk mengukur sesuatu yang kecil, misalkan lebar diameter dalam tutup botol, kita dapat gunakan jangka sorong dengan ketelitian lebih tinggi, yaitu 0,1 mm. Ketelitian yang paling tinggi adalah diperoleh dengan alat mikrometer skrup untuk skala laboratorium dengan ketelitian 0,01 mm. Jadi kita dari sini dapat menyimpulkan bahwa mikrometer skrup adalah alat ukur panjang. Mikrometer dapat digunakan untuk mengukur misalkan tebal kertas. Caranya misalkan kita ingin mengukur tebal kertas HVS, kita ukur tebalnya dengan mikrometer skrup dengan mengambil 10 lembar kertas HVS. Kita ukur tebalnya dengan mikrometer skrup, kemudian hasilnya dibagi dengan 10, sehingga kita dapat menentukan tebal dari 1 lembar atau sehelai kertas tersebut. Cukup teliti juga, bukan? Dan tidak mungkin diukur dengan penggaris. Oke, next, nomor 20. Ini materi angka penting, ada bilangan 0,05090. Ditanya jumlah angka pentingnya. Oke, ini cukup mudah. Jadi angka penting, angka 0 di sebelah kiri itu selalu tidak penting. Oke. Untuk angka 0 di sebelah kanan, apabila angka 0 tersebut termasuk dalam bagian desimal dan dituliskan, ini menandakan bahwa angka 0 ini merupakan angka penting, karena apabila tidak penting maka tidak akan dituliskan. Jadi ada 4 angka penting di sini, yaitu 5, 0, 9, dan 0. Jadi jawabannya adalah ada 4 angka penting. Nomor 21. Seorang siswa diminta untuk menyatakan hasil dari perhitungannya terhadap suatu data percobaan yang mempunyai 4 angka penting. Di antara bilangan-bilangan berikut ini yang akan dituliskan oleh siswa tersebut adalah, jadi intinya adalah ada 5 option ini. Pilih di mana dari salah satu option ini yang mempunyai 4 angka penting. Untuk yang option A, ini angka pentingnya hanya 2, yaitu 5 dan 8. Dua angka 0 di sebelah kiri ini selalu tidak penting, bukan merupakan angka penting. Dengan cara yang sama, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk option B, 0,0580 memiliki 3 angka penting. Option C memiliki 4 angka penting. Option D memiliki 5 angka penting. Dan option E memiliki 6 angka penting. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke, nomor 22. Bilangan 0,000000024 yang dituliskan dalam notasi ilmiah adalah, notasi ilmiah itu adalah cara penulisan angka yang sangat berguna. Jadi angka yang sekecil apapun atau sebesar apapun yang mungkin tidak praktis apabila dituliskan apa adanya, dapat menjadi format yang mudah dibaca dan mudah dibandingkan. Notasi ilmiah terdiri dari 2 komponen. Ada yang disebut dengan bilangan pokok dan ada yang disebut dengan orde. Jadi untuk bilangan pokok ini aturannya cukup simpel, yaitu harus lebih kecil dari 10. Jadi untuk 0,00000024 ini, untuk bilangan pokoknya, kita tidak bisa mengambil 0,24 karena lebih kecil dari 1. Kita tidak bisa juga mengambil 24 karena lebih besar dari 10. Jadi kita harus mengambilnya 2,4. Kemudian untuk ordenya kita tinggal lihat, ini merupakan angka kecil di bawah 1. Jadi pangkatnya pasti negatif. Negatif berapa? Kita tinggal geser koma dari mula-mula di sini menjadi koma di antara 24, yaitu 2,4 ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ternyata angka ini dapat diubah menjadi notasi ilmiah menjadi 2,4 dikali 10 pangkat negatif 8. Atau pilihan yang tepat adalah pilihan Bravo. Oke, nomor 23. Panjang dan lebar suatu lantai berturut-turut adalah 10,68 meter dan 5,4 meter.
Berdasarkan aturan angka penting, luas lantai tersebut dituliskan berapa meter persegi. Oke, untuk perkalian angka penting, pertama kita kalikan biasa dulu. Untuk mencari luas itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Jadi kita kalikan 10,68 dikali 5,4. Oke, caranya begini. 8 dikali 4, 32. Kita tuliskan 2, ada titipan 3. Kemudian kita kalikan 6 dikali 4, 24. Ditambah 8 kali 5, 40. Jadi 24 ditambah 40 sama dengan 64. Ditambah titipan 3, jadi 67. Kita tuliskan 7. Atau 24 ditambah 64 ditambah titipan 3 ya. Oke, jadi 67. Kita tuliskan 7, titipannya 6. Kita lanjutkan perkaliannya. Kita kalikan sekarang 0 dikali 4, yaitu 0. Ditambah 6 dikali 5, yaitu 30. 30 ditambah titipan 6, jadi 36. Kita tuliskan 6, titipannya yaitu 3. Untuk angka di sini, kita kalikan 1 dikali 4, yaitu 4. Ditambah 0 dikali 5, jadi 0. 4 ditambah titipan yang barusan, titipannya 1. Jadi kita tuliskan itu 7. 6 tambah 1, 5 tambah 1. Maksudnya tadi 4 ditambah 3, yaitu 7. Titipan sudah tidak ada. Untuk angka terakhir, tadi kita sudah mengalikan 1 dikali 4. Berarti angka terakhir adalah 1 dikali 5. Kita tinggal tuliskan di sini adalah 5. Tanda koma kita lihat ada 3 angka di belakang koma. Kita ambil 1, 2, 3 angka di belakang koma. Jadi hasil perkalian 10,68 dikali 5,4 adalah 57,672. Oke, namun ini ada sedikit masalah angka penting. Terlihat bahwa panjang ini memiliki 4 angka penting, sedangkan lebar memiliki 2 angka penting. Jadi banyaknya angka penting itu melambangkan berapa teliti suatu pengukuran. Nah, ini kita lihat bahwa yang diukur adalah panjang dan lebar, sedangkan luas merupakan hasil perkalian dari panjang dan lebar. Nah, lebar hanya memiliki 2 angka penting. Apabila kita ambil angka luas ini, berarti luas ini memiliki 5 angka penting. Nah, hasil perhitungan itu tidak mungkin lebih teliti dari hasil pengukuran. Jadi kita ambil untuk hasil perhitungan adalah merupakan angka penting yang paling kecil dari 2 komponennya. Jadi kita ambil untuk luas ini harus mengikuti banyak angka penting dari lebar, yaitu 2 angka penting. Kita ambil 2 saja, berarti kita ambil 2 angka di depan ini, 57. Nah, untuk angka terakhir ini, kadang-kadang apabila angka sesudahnya 5 atau di atas 5, maka angka terakhir ini harus dibulatkan ke atas. Jadi 58. Oke. Karena ini 57,6. Misalkan 57,4, kita bulatkan ke bawah jadi 57. Oke, jawabannya adalah 58 atau option E. Nomor 24. Oke, tinggal beberapa soal lagi. Dalam sebuah percobaan, seorang siswa menghitung laju bunyi sebesar 327,66 meter per sekon dan memperkirakan akurasi atau ketepatan hasilnya sebesar kurang lebih 3%. Hasil percobaan dengan jumlah angka penting yang sesuai adalah apakah 300, apakah 327,7, apakah 328, apakah 330, apakah 340. Oke, ini adalah hasil dari perhitungan laju bunyi dari seorang siswa. Nah, untuk banyak angka penting itu ternyata tergantung dari akurasi alat ukur yang digunakan. Oke, jadi ini adalah aturannya. Untuk ketidakpastian sekitar 0,1% berhak banyak ini 4 angka penting. Namun apabila semakin tidak teliti, jadi ketidakpastiannya semakin besar, maka jumlah angka pentingnya pun semakin berkurang. Nah, kita lihat bahwa akurasi dari alat ukur yang dipakai oleh siswa adalah 3%. Ini apabila didekatkan, ternyata lebih dekat ke angka 1% ini. Berarti hasil pengukurannya berhak hanya 3 angka penting. Oke. Ini 327,66, kita ambil 3 angka, jadi 327. Namun angka sesudah 7 ini adalah angka di atas 5, sehingga angka 7 ini kita bulatkan ke atas menjadi 328. Itu sebanyak 3 angka penting. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 25, diameter D dari suatu kawat seragam diukur dengan menggunakan mikrometer dengan ketelitian 0,01 mm dan diperoleh hasil berikut ini. 5 kali pengukuran, 1,02 mm, 1,2 mm, 1,01 mm, 1,02 mm, 1,02 mm. Ternyata apabila mikrometer tersebut dirapatkan pada titik nolnya, ternyata
terbaca negatif 0,02 mm, bukan tepat pada titik 0. Berarti nilai D atau diameter kawat yang harus dilaporkan siswa adalah mana yang benar. Oke, pertama kita cari dulu rata-rata dari 5 nilai ini. Oke, ada 5 pengukuran. Namun kita koreksi dulu dengan titik nolnya. Jadi seharusnya apabila tidak ada benda yang diukur, mikrometer harus menunjukkan angka 0. Tapi di sini mikrometer menunjukkan angka negatif 0,02. Berarti untuk mengoreksi dari negatif 0,02 ke 0, itu harus ditambah 0,02 mm. Berarti setiap pembacaan yang dilakukan oleh mikrometer tersebut harus dikoreksi dengan ditambah 0,02 mm. Jadi 1,02 menjadi 1,04, 1,01 ditambah 0,02 mm menjadi 1,03. Oke, jadi ini adalah hasil pengukuran setelah koreksi titik 0. Untuk mengambil rata-rata kita tinggal jumlahkan dan dibagi banyak pengukuran, bagi 5. Kita peroleh hasilnya adalah 1,038 mm. Oke. Tapi jawabannya bukan D. Mengapa? Karena ada aturan angka penting. Di sini kita lihat bahwa angka penting setiap pengukuran adalah 3. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi hasil rata-rata pun harus memiliki angka penting yang sama dan tidak boleh lebih teliti. Karena ini merupakan bukan hasil pengukuran, merupakan hasil perhitungan. Jadi kita cuma berhak mengambil 3 angka penting. 1, 0, 3. Oke. Namun angka terakhir ini dapat dibulatkan ke atas apabila angka sesudahnya itu di atas 5. Di sini ternyata angkanya 8, sehingga angka 3 ini dibulatkan ke atas menjadi 1,04. Jadi jawabannya bukan delta, melainkan eko, yang E. Oke, semoga cukup jelas prinsip ini. Oke, nomor 26. Diameter sebuah bola baja ditentukan dengan menggunakan meteran. Untuk mengukur 4 bola sekaligus direndengkan dalam suatu barisan. Ditanya diameter satu buah bola baja berapa. Oke, di sini terlihat ada 4 bola baja. Titik awalnya ini 1 cm, titik akhirnya itu 5 cm. Ini adalah ketelitian dari penggaris plus minus 0,2 cm. Oke, caranya cukup mudah. Kita hitung dulu diameter dari 4 bola. Ya, kita tinggal kurangkan 5 dikurang 1, yaitu 4 cm. Kemudian kita bagi dengan 4 bola baja yang seragam. 4 cm dibagi 4, jadi berarti diameter 1 bola baja adalah 1 cm. Oke. Namun kita ingat di sini ada ketelitian plus minus ini, kita ubah, kita harus bawa menjadi hasil pengukuran diameter bola tersebut. Jadi kita tuliskan menjadi 1 cm plus minus 0,2 cm. Oke. Perhatikan untuk pembagian dengan 4 ini kita tidak usah menggunakan prinsip angka penting ke 4 ini. Karena 4 ini merupakan angka eksak, jadi bukan hasil pengukuran. Jadi tetap dalam hasil akhirnya kita ambil 2 angka penting, 1,0, bukan 1. Karena 4 ini merupakan bilangan eksak, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan angka penting. Oke, nomor 27. Ini adalah pengukuran tipikal atau yang umum dari jangka sorong. Oke, di sini adalah bagian atasnya adalah rahang utama, di sini adalah rahang nonius, skala nonius. Oke. Cara membacanya begini. Pertama kita lihat dulu bacaan skala utama. Di sini ada 15, 16. Ini tiap guratnya ini berarti 15,1, 15,2, 15,3. Nah, kita lihat gurat tepat sebelum angka 0 yang bagian skala bantu, yaitu gurat ini. Ini merupakan bacaan dari skala utama, yaitu 15,3. Oke. Nah, terlihat di sini 15,3 ini ternyata ada lebihnya sedikit. Nah, untuk membaca lebihnya ini, untuk angka terakhir ini, kita ambil dari skala bawahnya. Kita lihat angka skala bawah yang berimpit dengan skala utama. Di sini terlihat yang berimpitnya adalah angka 10 ini. Oke. Nah, namun ternyata untuk skala nonius jangka sorong ini dia menggunakan satu guratnya itu mewakili 0,05 mm. Karena untuk skala bantu ini panjangnya harus selalu hanya merupakan 10 mm. Oke. Atau untuk harus merupakan 1 mm.
Jadi 1 mm dibagi 20 berarti satu gurat yang bawahnya ini adalah 0,05 mm. Di sini ada tambahan 10 gurat sampai berimpit, berarti 0,05 dikali 10, jadi 0,5 mm. Kita tambahkan 0,5 mm itu sama dengan 0,05 cm, kita jumlahkan menjadi bacaan totalnya adalah panjang besi atau batang yang diukur adalah 15,35 cm. Oke, kalian bisa ulang lagi, perhatikan dengan baik bacaan ini untuk dari mana angka-angka ini diperoleh. Oke, volume zat cair dalam percobaan kimia biasanya diukur dengan gelas ukur yang satuannya dalam cc atau cubic centimeter. Berapa meter kubik yang terdapat dalam zat cair dengan volume 2500 cc? Ini adalah konversi satuan. Kita mulai dengan yang diberikan yaitu 2500 cc. Oke, ini cc adalah cubic centimeters atau centimeter kubik, centimeter pangkat 3. Berarti 2500 cc itu setara dengan 2500 cm kubik. Untuk mengubah dari cm kubik ke meter kubik, itu naik 2 tangga dengan pangkat 3, berarti kita bagi dengan 1 juta. 1000000. Berarti 2500 cm kubik itu sama dengan 0,0025 meter kubik. Oke, ini sudah sesuai dengan yang diinginkan soal, yaitu satuan konversi dari 2500 cc menjadi berapa meter kubik. Jadi jawabannya adalah 0,0025 meter kubik. Oke, nomor 29, ini nomor terakhir. Nyatakan 0,543 kali 10 pangkat 4 dalam notasi ilmiah. Oke, pertama kita bilangan pokoknya ini harus lebih kecil dari 10, namun lebih besar atau sama dengan 1. Kita ambil 5,43. Jadi 0,543 kali 10 pangkat 4 dapat diubah menjadi 5,43 dikali 10 pangkat 3. Caranya adalah, ini 10 pangkat 4 kita ambil 10 untuk dikalikan dengan 0,543. 10 dikali 0,543 menjadi 5,43. Ini adalah bilangan pokok yang dapat diterima dalam aturan notasi ilmiah. Jadi ini sudah merupakan bentuk notasi yang benar, yaitu 5,43 dikali 10 pangkat 3. Oke, anak-anak semua, sekian dulu untuk bahan persiapan ulangan bab 1 ilmu fisika dan pengukuran. Kalian dapat belajar dari video pembahasan ini untuk soal-soal yang mungkin sebagian kemungkinan besar keluar di ujian, dan juga kalian dapat belajar dari modul-modul online yang sudah diberikan, dan juga kalian dapat melengkapinya dengan bacaan dari buku cetak, buku paket yang sudah dibeli di sekolah. Apabila ada yang kurang jelas, kalian dapat tanyakan di bagian komentar atau di media lainnya ke guru pelajaran fisika. Oke. Bab berikut adalah bab vektor yang cukup menarik juga. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya di vektor di bulan Agustus. Stay tune. Don't forget to subscribe, like, and share. Sehingga banyak murid yang memperoleh materi ini dan memperoleh pemahaman yang baik dan menyukai pelajaran fisika untuk menjadi dasar untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke? See you guys in my next video. Bye!